Halo Bu Rifta, bersama kami dari Departemen Diplomasi mengenai podcast. Temanya apa sih? Ya tentang Seminar 2EM yang diselenggarakan oleh Departemen PSDM EKMP 2023. Pastinya gak jauh-jauh dong narasumbernya dari siapa aja. Yaps, nih pembicara pertama. Biar pada kenal nih, yaitu Kak Heldikor Soli Sinaga selaku Ketua Departemen PSDM. Dan adapun pembicara kedua yaitu dari Kak Inaya Sulistiani dari Wakil Seminar 2EM. Nah setelah kita perkenalan, mungkin host juga bisa boleh kenalan lah ya. Nama aku Givari Almamusyah. Saya Isa Diu. Terus tadi udah kenalan, enaknya ngapain ya? Iya, tujuannya kan podcast, masa nggak nanya-nanya. Harus nanya-nanya dong. Mungkin dari host dulu, yang cewek dulu ya, biar. Oke, sebelumnya kita kepo nih Kak. Seminar 2EM itu apa sih, dan dari setiap kegiatan ataupun setiap acara pasti ada tujuannya tuh. Nah, tujuan dari seminar 2EM itu apa? Atau mungkin ada masalah atau problem sehingga diangkatnya seminar 2EM ini? Siapa dulu? Aku dulu. Oke, baik, kalau dari aku sendiri ya, kita telah dulu apa itu 2EM. 2EM itu adalah singkatan dari etika, etiket, moral. Nah, yang dimana itu adalah judul besar dari acara kami yang diimplementasikan menjadi sebuah tema, yaitu implementasi etika, etiket, moral dalam kewirausahaan, khususnya di era 4.0. Nah, hal ini di sini kita akan membahas mengenai apa sih yang perlu kita lakukan dalam sebuah membangun usaha, atau apa yang perlu modal dasar, sehingga etika, etiket, moral ini kami rasa menjadi sebuah hal yang penting bagi kita untuk memulai sebuah langkah khususnya di dunia pekerjaan, karena dasar dari segalanya adalah kesopanan dan juga cara kita berperilaku kepada masyarakat sosial. Mungkin dari aku ya. Untuk tambahan, tujuan dari seminar kemarin yaitu supaya mahasiswa itu memiliki bekal dalam berwirausaha dengan menerapkan 2M tersebut, yaitu etikat, dan moral, sehingga mempunyai bekal dalam berwirausaha dan wirausaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. Oh, jadi mengenai etika, etiket, moral. Oke. Terus by the way, untuk pelaksanaannya kemarin kapan sih Kak? Untuk pelaksanaannya itu sebenarnya itu terlaksana udah cukup lama ya, di tanggal 6 Mei. Nah, di situ kita itu adalah hari pelaksanaan, dan kita lumayan memiliki prepare yang lama sih. Kita memiliki prepare sekitar sebulan lebih, yang dimana terpotong libur juga, libur puasa Lebaran. Nah, jadi kita prepare sebelum itu, dan pelaksanaannya kita eksekusi setelah masuk lagi. Nah, untuk pelaksanaan sendiri kita laksanakan di kampus UB, gedung 2, gedung baru di lantai 2. Nah, tadi kan udah dikatakan bahwa seminar 2EM tuh bahas tentang etika moral. Nah, jadi kayak kurang lebih yang dibahas topik utama yang di dalam seminar itu dalam pelaksanaannya. Oke, mungkin dari aku dulu. Untuk secara singkat, 2M itu mengajarkan kita bagaimana seharusnya sebagai seorang masyarakat sosial, anak muda, untuk berperilaku, bersikap di kehidupan sosial, khususnya kita ini mengangkat tema kewirausahaan. Jadi kita lebih fokuskan bagaimana anak-anak muda atau generasi-generasi milenial dan Gen Z bisa struggling atau menyusuri jalan kehidupan, jalan pekerjaan dengan bermodalkan etika, etiket, moral tadi, yang dimana itu adalah modal dasar, bahkan bukan untuk anak muda saja, itu modal dasar bagi kita semua untuk bisa hidup atau menjalani kehidupan kita lebih baik lagi, yang dimana juga etika, etiket, moral ini adalah modal dasar yang bukan material, karena di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda itu merasa bahwa modal itu terfokus pada uang, terfokus pada harta aset, sementara mereka melupakan hal-hal yang bersifat sederhana seperti etika, etiket, moral ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya bersalaman yang baik.
anak-anak muda sekarang itu sering melakukan bersalaman bahkan kepada orang yang lebih tua itu badannya tegap dan juga tidak menunduk. Nah, sementara di etiket moral itu harusnya itu kita melakukan berjabat tangan yang dimana kita yang memiliki kepentingan itu harus lebih menunduk kepada orang yang kita ajak bicara begitu. Kemudian hal-hal sepele lainnya yang mungkin yang bisa kita angkat pada hari ini, bagaimana cara kita berbicara. Seperti penggunaan kata aku dan saya itu sangat berbeda. Khususnya di dunia formal, kata saya itu adalah yang paling formal ketika kita berbicara dengan orang seperti dosen atau orang-orang pengusaha lainnya. Ketika kita menggunakan aku di saat rapat formal, itu sebuah kesalahan besar. Itu adalah etika yang bisa kita bilang simple tapi sering kita lupakan. Nah, kemudian kita juga pada etiket moral itu lebih membahas mengenai bagaimana sih cara berwirausaha yang baik, bagaimana sih modal utamanya, bagaimana jatuh bangunnya sebuah usaha. Jadi dari dua narasumber yang kita undang pada saat itu, satu membawakan etiket moral ini khusus dari segi materi atau segi akademisi. Kemudian yang satu lagi ada membawakan dari segi pengalaman dia, jatuh bangunnya dia membangun sebuah usaha. Mulai dari itu hanya bermodalkan kepercayaan, kemudian dia bisa mengolah, meng-hire orang-orang atau audiensnya, meng-hire orang-orang sekitarnya untuk mau join atau mau membantu dia dalam bangun usahanya gitu. Mungkin untuk kedepannya semua audiens yang kami undang itu bisa harapan singkat mungkin bisa lebih tertanam lagi benaknya bahwa modal uang itu adalah modal kesekian dari membangun usaha, tapi yang utama itu adalah etiket moral dan juga hati serta ketulusan kita dalam menjalankan sebuah usaha. Wah, mantap sekali ya topik utama yang dibahas. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelum pelaksanaan seminar 2M itu ada hambatannya nggak sih? Dan apakah setelahnya ada hambatan juga? Gimana nih? Gimana? Ada ini? Untuk hambatan sendiri mungkin kurangnya komunikasi sih dari antara panitia dengan pemateri sehingga terjadinya 2 kali seminar tersebut. Oke, mungkin kalau dari saya ya, hambatan itu yang dimana saya selaku SC-nya pada kegiatan itu yang paling tahu segala sesuatunya. Ada 3 poin yang saya highlight atau yang saya tekankan. Yang pertama itu penentuan tanggal. Penentuan tanggal pelaksanaan ini menjadi sebuah hambatan bagi kami karena itu situasinya kita sedang udah di akhir bulan dan juga posisi padat-padatnya tugas, jadwal, praktikum dan lain-lain. Nah, kuliah. banyak hal-hal yang menabrak. Jadi kita kesusahan dalam menentukan tanggal yang dimana ini juga menjadi salah satu penyebab kegagalan atau hambatan kedua, yaitu kurangnya audiens. Nah, ini merupakan salah satu hambatan atau kesulitan yang sangat kita rasakan, bahkan sangat mengimpact pada hari penerapan itu, hari seminarnya, yaitu mereka sudah mendaftar. Bahkan waktu kita melakukan open pendaftaran udah itu ngisi formulir. Ya benar, udah waktu ngisi formulir itu udah banyak, sekitar 40 atau 50 udah mencapai. Tapi di hari pelaksanaan yang datang itu bahkan hanya mencapai 30% dari yang sudah mendaftar gitu. Nah, setelah kita lakukan evaluasi baik itu panitia dan juga audiens, ternyata mereka itu memiliki alasan yang dibilang konkret dan juga tidak bisa dikritis. Karena kan kita sebagai akademik, tentunya akademik itu nomor 1 bagi kita. Mereka itu ada yang praktikum dan juga ada yang field trip di luar UB. Nah, kita nggak bisa menyalahkan karena mereka juga bilang ini adalah suatu pemberitahuan yang tiba-tiba bagi mereka. Jadi ketika mereka mendaftar itu, informasi untuk field trip atau praktikum itu belum ada. Dari solusinya itu kan yang ketiga kan tadi mengenai pelaksanaannya yang 2 kali itu, itu dilakukan musyawarah, namun dilakukan kembali supaya lebih mengerucut. Nah, tadi tuh kalau aslinya tuh kalian itu melaksanakan seminar 2M ini 2 kali itu keberatan nggak sih?
atau bagaimana gitu Oke, mungkin perasaannya? saya jawab ya. Sebenarnya dari segi emosional pasti ada, karena kan kita sudah merencanakan sesemaksimal mungkin, udah kita desain acaranya semaksimal mungkin. Namun ada satu hal yang harus copot, artinya ada yang tidak terisi lah, tidak terisi. Jadi kita harus melakukan seminar 2 kali secara emosional ada, cuman tidak menghambat kita untuk menuntaskan acara ini. Jadi pada hari H mungkin ketika pemateri tidak hadir gitu, pasti kita juga secara manusiawi ya pasti kayak berdebar. Bagaimana mengisi acara ini? Nah, semua otak berpikir untuk sementara audiens sudah ada, pemateri satu juga udah hadir, sementara yang satu belum hadir. Nah kan ini menjadi sebuah kesimpang siuran gitu. Jadi kita tadi solusinya tadi kita isi games. Nah untuk pelaksanaan seminar kedua ini sebenarnya banyak pro dan kontra. Ada pro-nya itu kayak kita juga harus menerima, maksudnya menerima alasan yang diberikan dari pemateri tidak hadir itu karena memang sangat mungkin dan sangat rasional untuk diterima. Mungkin saya bocor sedikit aja kalau alasan beliau itu kan kurang membaca perhatikan karena sedang menyetir, dan beliau meminta seminar kedua itu untuk memenuhi tanggung jawab dia sebagai seorang pemateri yang tidak hadir. Nah ini kan merupakan satu tujuan yang mulia lah dari beliau, tanggung jawab akan apa yang dia lakukan begitu. Nah jadi beliau minta seminar kedua untuk memenuhi tanggung jawab dia dan juga kita mendapatkan hak kita begitu. Jadi secara emosional sebenarnya kesal ada, cuman terobati dengan tujuan mulia dari beliau gitu. Jadi kita juga kemarin ada kesal gitu karena masalah dana. Nah kita kan rancang di hari pertama itu dana yang semua kita terkumpul atau dana yang kita punya kan udah dihabiskan untuk di hari pertama gitu. Jadi saat beliau minta seminar ulang, kita harus melakukan diskusi internal dari PSDM sendiri yang didampingi juga sama Wakil Ketua Umum Kadeo. Jadi beliau udah ngasih masukan, ya udah nggak apa-apa kita laksanakan lagi. Dan di sini saya bertekan kepada semua anggota dari PSDM yang ikut ambil bagian dalam seminar ini, kalau kita harus udah jangan misu-misu lagi gitulah, cukup hari itu aja misu-misunya gitu. Kita tetap harus laksanakan ini, mau nggak mau harus kita laksanakan. Iya benar, karena tujuan beliau juga baik kan, nggak mungkin kita patahkan tujuan yang baik. Kenapa nggak kita dukung orang-orang yang bertanggung jawab kayak gitu. Jadi marah sih ada marah, cuman nggak terlalu marah lah begitu. Lagian antara kedua belah pihak, antara panitia dan juga pemateri yang kemarin ada miskom, saya tekankan lagi udah tidak ada masalah, sudah baik-baik saja. Nah tadi kan udah disebutkan pematerinya tuh, jadi kayak dari pemateri seminar 2M ini dari mahasiswa sendiri atau dari dosen Kak? Untuk pemateri yang pertama itu kita dari salah satu entrepreneur di Kediri, yang kedua itu dari dosen PSDK sendiri. Jadi yang pertama itu yang disebutkan Kak Inaya tadi, entrepreneur itu bernama Bagas Alimpat. Ya, beliau itu merupakan young entrepreneur Kediri yang sudah memiliki banyak brand makanan dan juga kolaborasi di dalam produknya. Dan yang kedua itu ada Pak Edi selaku akademisi, dosen dari SDK sendiri, UB Malang dan juga UB Kediri. Jadi beliau merupakan dosen aktif dan juga beliau itu memiliki banyak usaha. Jadi kita dalam memilih pemateri ini memang harus sangat menyesuaikan bagaimana tema kita harus sesuai dan juga bisa diangkat oleh pemateri kita, sehingga nama yang dua kita sebutkan tadi adalah orang yang cocok melalui diskusi yang kita lakukan. Gitu. Mantap sekali ya materinya. Wah, seminarnya juga kayaknya dari apa yang udah disampaikan tuh mantap banget sih sumpah. Terus kalau setelah kalian melaksanakan seminar 2M itu pengalaman apa sih yang dapat diambil dan harapan kedepannya itu gimana sih? Dari seminar kemarin itu pastinya banyak ilmu yang bisa kita dapat. Salah satunya
bagaimana cara kita berperilaku, bertindak dalam berwirausaha. Dan tentunya dari materi yang udah dipaparkan, kita juga bisa belajar kalau berusaha itu yang penting niat dulu, sama jangan putus asa gitu. Kalau modal itu kan kita bisa pinjam, tapi kalau dari niat itu kan harus dari hati. Pinjol lagi sih. Ya nggak pinjam juga. Jangan pinjam. Jangan dong. Itu nanti ada seminar di situ, dan untuk audiensnya memang hanya maba mahasiswa baru 2003, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dari Fakultas Pertanian angkatan 2020, 2021 dan juga 2022 untuk berpartisipasi atau untuk bisa menghadiri seminar berikut. Caranya itu mungkin dengan join kepanitiaannya, karena emang audiens khusus untuk maba. Jadi kalau emang teman-teman itu memiliki ketertarikan untuk mengikuti seminar-seminar berikutnya dari PSDM, salah satunya join kepanitiaan. Nah, jadi untuk joinnya bagaimana nanti silahkan dipantau aja IG EKMFB. Semoga semua lah, bukan semoga, emang harus semua informasi-informasi yang kita berikan akan di-share dari media sosial tersebut. Mungkin untuk inovasinya, jadi dari pembelajaran dari seminar 2 EM kemarin, bahwa kita hanya melakukan yang namanya itu turun-temurun. Itu merupakan turun-temurun. Datang dari pemateri datang diperkenalkan, moderator datang diperkenalkan. Nah, itu kan teknis yang turun-temurun. Jadi mungkin kita akan bawakan konsep baru yang dimana nanti sebelum acara dibuka pasti ada penampilan. Sebelum seminar dibuka pasti ada penampilan, dan juga kita usahakan lebih menekankan bahwa seminar itu bukan hal yang membosankan, karena ini merupakan salah satu dibilang stigma buruk bahwa seminar itu adalah hal yang membosankan, sehingga audiens itu merasa seminar itu apa sih, bosan gitu kan. Nah, itu merupakan langkah atau inovasi yang mau kita ambil, cuman penerapannya nanti bagaimana kita masih menyusun. Intinya seminar yang akan kita laksanakan ke depannya itu tidak hanya dari departemen PSDM, dari departemen lain juga nanti, karena akan ada diskusi. Kita bakal membuat sebuah seminar itu menghilangkan stigma membosankan. Kita lebih mengajak audiens itu lebih masuk ke dalam suasananya agar lebih bisa menikmati. Oke, ikhlas dong. Sekarang kita ada inovasi baru. Khususnya nih, kan tadi disebutin ada rumah FP yang katanya 9 akhir untuk maba 23 nanti kan ya, jangan lupa Mengikuti. nanti ikut ya semuanya, Fakultas Pertanian Pasti bisa seru. SDKU Kediri. Oke. Jangan lupa join. Dan untuk angkatan 21 atau angkatan 22 yang memang sukarelawan untuk join kepanitiaan, nantinya juga akan menambah benefit dong, masa nggak ada benefitnya ya. Oke, terima kasih kepada pemirsa sekalian semuanya. Dari kami pamit undur diri selaku host dalam acara ini. Kepada pemateri terima kasih, kepada pembicara terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.